Ketika kita sudah mengenal siapa kita dan siapa Tuhan, maka ketika itulah Bapak Ibu, hidup kita ini benar-benar 1000% telah diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Inilah orang yang masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ini Allah ingatkan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Secara totalitas, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah hati, jangan paruh-paruh hati Bapak Ibu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami bagaimana kita ini benar-benar masuk ke dalam Islam itu secara kafah itu. Sebab orang yang sudah masuk ke dalam Islam itu secara kafah, zahir dan batin Bapak Ibu, itu ibarat lawi Allah menjadi kapa Bapak Ibu. Le nggak ngerti Bapak Ibu bahasa Ustaz tuh. Lawi Allah menjadi kapa. Kalau lawi lah menjadi kapa, le kemungkinan Bapak Ibu kan karam di situ. Kalau lawi lah jadi kapa, laut Bapak Ibu. Sudah jadi perahu, sudah jadi kapal, tidak tenggelam Bapak Ibu, karena lautnya sudah jadi kapal. Maka siapa yang sudah menemui akan rahasia sejati dirinya, insya Allah Bapak Ibu tidak akan karam, tak tenggelam itu. Ya, disitulah kita mesti memahami, menemui akan sejati diri kita ini. Pandang depan kaca nampak diri kita, membelakang dari kaca nampak diri kita, itulah putus gaji itu dah. Apa makna yang sebenarnya? Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Titik-titik ilal akhir. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu kana lakum adu mubin. Itu ujungnya. Kita coba memahami Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu. Masuklah kamu fi silmi. Ke dalam Islam itu kafah. Secara keseluruhan. Jadi yang Allah panggil, yang Allah seru di dalam ayat ini Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu, kata Nabi, adalah antu'minu biru'yatillah. Jadi orang yang beriman itu, antu'minu biru'yatillah. Orang yang telah mampu menyaksikan Allah yang sempurna wujudnya pada insan ini. Itu yang dipanggil, itu yang diseru Allah itu. Makanya syarat orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang beriman kepada Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Kalau seseorang itu dikatakan orang yang beriman, 3 syarat itu mesti ada pada dirinya. Yang pertama syarat itu iqraru bilisan. Mengikrarkan pada lisan. Yang kedua tasdiqu bil qalbi. Ditasdikkan di hati. Dan yang ketiga itu adalah wal amalu bil arkan. Melaksanakan dengan amal perbuatan. Syarat yang pertama orang yang beriman itu iqrar bil lisan, diucapkan, dilafazkan dengan lisannya. Apa yang diucapkan, apa yang diikrarkan pada lisan, itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah kesaksian kita. Itulah ijazahnya sebagai seorang mukmin di hadapan Allah. Benar-benar mukmin indallah, bukan mukmin indan nas.
Banyak orang mukmin indan nas, tapi belum mukmin indallahnya. Kenapa banyaknya mukmin indan nas tapi tidak mukmin indallah? Mukmin indan nas, dia hanya ikrar berlisan tapi dia belum memahami. Dia belum mentasdikkan apa yang diikrarkan itu. Maka ikrar berlisan itu yang mesti kita pahami lebih awal Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya syahadatain itu. Kesaksian kita. Makanya syahadatain yang kita ikrarkan itu ada dua. Ada namanya syahadat tauhid. Kedua ada namanya syahadat rasul. Yang pertama Bapak Ibu, syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu apa lapasnya ma'uwa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini namanya syahadat tauhid. Aku bersaksi tidak ada ilah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata. Ini diikrarkan. Ini dilafazkan, ini diucapkan. Yang kedua, namanya syahadat rasul. Syahadat rasul itu apa lepasnya Bapak? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa yang kita ikrarkan benar-benar sudah tasdiku bil qalbi. Sudah tertanam, sudah terhunjam, sudah berakar di dalam hati ini. Yang hati itu Bapak Ibu, letaknya hati Bapak Ibu ketika mentasdikan itu, hatinya Bapak Ibu itu benar-benar berada di dalam rahasia hakikat diri. Situ duduknya tasdik tuh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lapaskan, kita tahu orangnya. Jangan hanya tahu nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Siapa yang mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama? Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak yang menyembahku, yang mengatakan dia telah mengenal aku, tapi sayang kata Allah. Yang disembahnya, yang dikenalnya, yang ditasdikkannya dalam hatinya selama ini. Karena dia tidak mengenal aku. Padahal aku ini kata Allah, bukanlah huruf, bukanlah lafaz, bukanlah kulimah Allah. Nih Bapak Ibu, nih, jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Itu mesti pahami itu. Jangan bertuhan kepada huruf alif lam lam ha. Kalaulah kita asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Allah yang kita maksudkan adalah lafaz Allah, huruf Allah, alif lam lam ha. Ini yang kita katakan Allah. Lalu kita tanam ke dalam hati kita. Kita tanam dalam akal pikir kita. Karena ini Rabb kita. Maka kesitulah Allah katakan, kita telah menjadikan huruf dan kalimah Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ini yang Ustadz maksudkan, dia hanya tahu nama, tapi tak mengenal diri yang punya nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa Bapak Ibu. Dia sebut mik, ini wujudnya, ini orangnya nih ha. Sebut spidol, ini wujudnya, ini orangnya. Sebut papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut Allah mana wujud dan yang mana orangnya. Ini mesti paham. Kalau tidak, belum kita mentasdikkan apa yang kita ucap itu Bapak Ibu. Sama nanti imannya iman burung beo, burung kakak tua. Datang orang ke rumah majikannya, Assalamualaikum, selamat siang Tuan. Ketika majikannya datang ke rumah, telat. Udah sampai jam 10 malam, akad Pak burung beo tadi, selamat siang Tuan. Ala jale malam siang juga disebutnya.
Karena apa yang disebutnya, apa yang dilapas oleh burung beo tadi, dia tidak tahu dan dia tidak mengerti, hanya pandai menyebut saja Bapak Ibu. Beriman kepada Allah itu bukan dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Betul-betul beriman kepada Allah itu. Mengenal akan diri yang punya nama zahir dan batin, sehingga kita benar-benar tidak berjarak dengan Tuhannya. Kalau dikatakan jauh tidak ada berantara, kalau dikatakan dekat tidak bersentuhan. Kenapa? Karena dialah yang wujud yang tunggal semata-mata. Tidak ada sesuatu selain dirinya. Oleh karena itu, jangan sandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, maka siapa sesuatu itu? Sesuatu itu, itulah nyatanya akan diriku yang maha tunggal dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Itulah bentuk tahwil aku, kata Allah. Dudukkan dahulu syahadat ini. Kalau tidak benar syahadatnya, maka syahadat kita ini syahadat palsu. Ya, syahadat palsu. Nah, kita masuk ke dalam Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana cara kita memahaminya secara makna hakikat? Secara hakikat dulu nih. Secara makna hakikat. Memahami ini. Hakikat. Makna secara hakikat itu tentu ada dua wujud tuh. Ada Allah, ada Muhammad. Nih, dua wujud tuh. Ada Allah, ada Muhammad. Kalau ada Allah dan ada Muhammad, siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan siapa pula yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun asyhadu alla ilaha illallah itu adalah syahadat tauhid, tapi yang mengucapkan adalah Muhammad. Apa kata Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, kata Muhammad, tidak ada ilah yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah. Itu Muhammad tuh. Makanya kenali Muhammad tuh. Ya. Setelah Muhammad mengucapkan syahadat, setelah dia bersaksi, maka ketika itu Allah juga balas kesaksian Muhammad itu. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah syahadat Rasul, namun yang mengucapkannya itu adalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, kata Allah, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul dan hambaku. Makna dibalik itu secara kias. Nah, ini makna dibalik dua kalimat syahadat secara kias dan perumpamaan. Kalau dikiaskan bahasanya, diri yang zohir. Nah, mana diri yang zohir? Muhammad ini disebut namanya diri yang zohir. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin. Mana diri yang batin? Allah itulah yang disebut namanya diri yang batin. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Muhammad menyatakan Allah, Allah pun menyatakan Muhammad. Ini makna secara hakikatnya. Makanya pada saat kita membaca dua kalimat syahadat itu, pahamilah yang sebenar-benarnya secara makna hakikat. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin menyatakan diri yang zohir. Diri Muhammad menyatakan diri Allah menyatakan diri Muhammad itu. Pada diri kita ini. Tuh. Memandangnya itu pada diri. Meniliknya itu pada diri. Menyentarnya pada diri.
Mana diri yang zahir pada diri? Diri yang zahir pada diri inilah yang disebut namanya tubuh jasmani. Nih Muhammad tuh. Mana diri yang batin? Diri yang batin pada diri itu nyata pada ruh. Maka ruh itulah diri yang batin, tubuh itulah diri yang zahir. Tubuh menyatakan ruh, ruh juga menyatakan tubuh. Muhammad menyatakan Allah, Allah menyatakan Muhammad. Yang zahir menyatakan yang batin juga menyatakan yang zahir. Nih, syahadat. Makanya duduknya musyahadah di situ. Saling intai mengintai, saling intip mengintip sudah. Ke musyahadah tuh yang bermuwajahah, ini wajah tu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku kepadanya. Muhammad menghadapkan wajahnya kepada Allah. Allah juga menghadapkan wajahnya kepada Muhammad. Saling pandang memandang, itu maknanya secara hakikat tuh. Namun ketika kita telah memahami Allah yang ahad, Allah yang tunggal, Allah yang esa, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Maka ketika itu secara makna ma'rifat, nah lihat, secara makna ma'rifat, karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang ada. Sebab kalau ada Allah, ada Muhammad, ada Allah, maka syirik jatuhnya. Apabila bertemu Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, mesti mati salah satunya. Ini bahasa cara penyampaiannya. Mesti fana salah satunya. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, siapa Muhammad dan siapa Allah itu? Ya. Muhammad itu wujud dirinya tuh. Siapa Allah? Allah itu dirinya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu zahirnya Allah. Siapa Allah? Allah itu batinnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu sifatnya Allah. Siapa Allah? Allah itu zatnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu tubuhnya Allah. Siapa Allah? Allah itu ruhnya Muhammad. Esa Bapak Ibu. Kalau Esa, lalu bagaimana cara mengambil pahamnya secara makna ma'rifat itu? Karena tak boleh ada dua wujud di situ. Kalau dia Esa, dia adalah tunggal. Aku dirinya, Muhammad itu wujud aku. Maka ketika itu secara ma'rifat, Allah lah sebenar-benarnya yang bersaksi, menyaksikan akan dirinya sendiri. Dia yang melihat kesempurnaan dan kebesaran dirinya sendiri pada dirinya surang. Surang lah tahu tuh. Sendiri kata Pak Ardi, surang tuh denai. Ambo deyen. Itu maknanya. Aku beraku-aku di dalam keakuan diriku. Kalau Allah itu beraku-aku dalam keakuan dirinya, dia yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Karena tidak ada diri yang lain di sana. Maka makna asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya, aku bersaksi atas diriku sendiri. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan Allah diriku. Lebih tajam lagi ke dalam maknanya. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu aku. Lalu apa katanya lagi? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud aku. Lebih tajam lagi maknanya. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu adalah aku. Akulah yang Muhammad itu. Disitulah dia menyaksikan akan dirinya sendiri di situ.
Ini yang kita ikrarkan Bapak Ibu. Ini yang dilafazkan. Namun apa yang kita lafazkan, apa yang kita ikrarkan, kita mesti mengenal, kita mesti menyaksikan, kita mesti paham dan mengerti siapa Allah dan Muhammad itu. Allah itu diriku, Muhammad itu wujudnya aku. Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu cerminku, akulah yang bercermin itu. Makna hakikat semuanya itu. Yang cermin itu aku. Akulah yang bercermin itu yang sebenarnya. Kenapa? Karena aku yang memandang, aku yang melihat dan menyaksikan atas diriku sendiri.